Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak nunggu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Jangan main nih, kok main apa? Pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan pada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Upaya pencarian korban longsor di Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Setelah menyusuri medan yang sulit dan titik rawan longsor, tim gabungan menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit untuk dijangkau. Di antara pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa ke pemukiman untuk diserahkan ke pihak keluarga. Mengantre belasan jam di SPBU, puluhan warga mengamuk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga kesal proses pengisian tiba-tiba dihentikan dengan alasan stok BBM habis. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Cuaca buruk menghambat operasi SAR serta perbaikan infrastruktur pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. BMKG melaksanakan operasi rekayasa cuaca hingga 22 Desember mendatang. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah daerah terdampak, membuat operasi SAR dan perbaikan infrastruktur terhambat. Kondisi ini memaksa petugas SAR serta pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan tinggi karena risiko longsor susulan dan banjir kiriman mengancam. BMKG bersama pemerintah dan instansi terkait akan melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area-area kritis hingga 22 Desember mendatang. Tetapi BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini. Pemirsa, bersama dengan MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dikenal sebagai kota pelajarnya Jawa Timur. Malang kini punya hotel baru yang terletak di tengah kawasan kampus. Dengan konsep apartemen sekaligus hotel, hunian baru ini menawarkan kemewahan standar bintang 5 dengan harga bintang 3. Pembangunan Hotel Luminor Malang dan Dinoyo Oasis Apartemen resmi dilakukan dengan peletakan batu pertama yang digelar di Jalan MT Haryono, Dinoyo, Kota Malang. Direktur Utama Graha Cakra Mas Abadi memilih Kota Malang untuk berinvestasi properti karena Kota Malang saat ini menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang tengah berkembang pesat, sekaligus menjadi kota metropolitan berbasis pendidikan dan pariwisata. Dengan target pasar orang tua mahasiswa yang berkuliah di Malang, rencananya akan dibangun di pertengahan tahun depan. Apatel Hotel Luminor dan Dinoyo Oasis Apartemen hadir dengan komitmen yang kuat untuk memberdayakan dan mempekerjakan warga Malang, khususnya warga sekitar. Kalau untuk hotelnya kemungkinan ini 150 kamar. Total semua itu kita 800 kamar sama apartemen, 150-nya hotel. Hadir sebagai tamu undangan, Wali Kota Malang menyambut positif berdirinya proyek apartemen dan hotel sebagai bentuk investasi yang kondusif dan menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya penyerapan tenaga kerja. Peluang investasi yang dari Kota Malang ini terbuka. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan investasi tentu ada tenaga kerja yang akan dilibatkan. Peletakan batu pertama Hotel Luminor Malang dan Dinoyo Oasis Apartemen ini sekaligus menandai langkah awal pembangunan fasilitas modern yang akan memperkaya pilihan akomodasi di kawasan Lowok Waru. Dengan konsep desain yang menonjolkan budaya lokal dan keberlanjutan, proyek ini diharapkan menjadi ikon baru yang mempercantik wajah Kota Malang sekaligus meningkatkan geliat sektor ekonomi dan properti. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.